Wacana Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi untuk menerapkan pendidikan disiplin ala militer untuk anak-anak bermasalah di Jawa Barat sempat menuai pro dan kontra. Meski begitu, program tersebut nyatanya sudah mulai diaplikasikan mulai 1 Mei 2025 kemarin. Untuk tahap awal, Purwakarta dan Bandung jadi dua wilayah pertama di Jawa Barat yang menjalankan program pembinaan karakter yang melibatkan TNI tersebut. Kabarnya, sampai saat ini sudah ada 272 siswa dari tingkat sekolah menengah atas di Jawa Barat yang mengikuti program barak militer. Ya, ini siswa-siswa sudah masuk ke mobil resimen 1 Kostrad. Mereka akan mengikuti pendidikan dan rata-rata mereka adalah tawuran, merokok, bahkan ada yang pakai narkoba. Selamat datang di Kesatrian Menarme 2. Setelah ini Anda akan bersama kami selama 14 hari ke depan. Siap adik-adik? Ya. Ayo, kita maju ke sana. Maju! Jalan! Sayangnya, program pendidikan disiplin ala militer untuk anak-anak bermasalah ala Deddy Mulyadi itu mendapat kritikan pedas dari beberapa pihak. Bahkan KDM dilaporkan ke Komnas HAM karena dianggap melanggar hak asasi anak. Saya selaku orang tua murid di Jawa Barat tidak setuju dengan kebijakan ini. Saya ingin kebijakan itu dihentikan karena kami menilai kebijakan ini syarat dengan dugaan pelanggaran hak asasi manusia. Nah, yang pertama alasannya adalah karena saya melihat bahwa Deddy Mulyadi ini nggak ngerti atau nggak paham dengan falsafah pendidikan. Pendidikan itu kan tujuannya adalah memanusiakan manusia. Artinya anak didik itu bukan tanah liat atau benda yang harus dibentuk. Tapi anak didik itu adalah subjek atau manusia yang harus dibimbing atau ditumbuhkan potensi tumbuh kembang serta bakatnya, bukan dibentuk. Nah, permasalahan kenakalan sebetulnya, kenakalan remaja itu menurut kami ya, orang tua siswa ini, kenakalan siswa itu karena mereka tidak didengar. Kemauan mereka, permasalahan mereka tidak didengar, dan itu tugas dari guru dan orang tua. Merespon hal tersebut, Deddy Mulyadi pun secara terbuka menyampaikan rasa terima kasih atas perhatian yang ditunjukkan terkait program yang baru dijalankan tersebut. KDM lantas mengajak pihak-pihak tersebut untuk ikut ambil bagian dalam membina anak-anak bermasalah. Terima kasih ya pada semua pihak yang memberikan perhatian khusus terhadap upaya pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mengatasi anak-anak di Jawa Barat, remaja yang berperilaku khusus. Saya terima kasih atas kritik, saran, bahkan tuduhan dan pelaporan sebagai gubernur yang melanggar hak asasi manusia, melanggar hak-hak anak. Bagi saya ini adalah bagian dari resiko yang mesti saya hadapi di tengah-tengah concern dan upaya saya agar anak-anak di Jawa Barat memiliki masa depan yang baik. Untuk itu, saya yakin seluruh kritik, saran, dan pelaporan itu adalah didasarkan pada konsen dan keberpihakan pada anak-anak dan remaja di Jawa Barat. Untuk itu, saya menyampaikan sebagai ajakan. Apabila Bapak dan Ibu memiliki konsen dan keberpihakan terhadap anak-anak di Jawa Barat yang berperilaku khusus, maka kami dengan tangan terbuka mengajak untuk bersama menyelesaikan.
silahkan menghubungi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat untuk menampung antrian remaja yang sudah didaftarkan oleh orang tuanya ke Dinas Pendidikan Kabupaten Kota, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat yang hari ini ngantri menunggu giliran proses pendidikan. Jadi agar tugas pemerintah Provinsi Jawa Barat dan para gubernur wali kotanya ringan, saya sangat berharap Bapak dan Ibu untuk menerima anak-anak ini dididik, diarahkan dengan pola yang dimiliki oleh Bapak dan Ibu semua yang jauh lebih baik dibanding dengan pola yang kami miliki. Saya yakin kalau Bapak dan Ibu mau menerima anak-anak ini dirawat, dijaga, dan dididik oleh Bapak dan Ibu yang memiliki konsen terhadap keberlangsungan masa depan mereka, maka tugas gubernur akan semakin ringan dan saya bisa terkonsentrasi untuk menyelesaikan tugas-tugas. Tak sampai di situ, seusai menggelar audiensi dengan Kementerian Hak Asasi Manusia terkait program barak militer yang diterapkan di Jawa Barat, Kang Deddy juga mengajak terkait untuk berkunjung langsung menyaksikan jalannya proses pendidikan kedisiplinan yang dilakukan. Menurutnya, keterlibatan banyak pihak diharapkan bisa membuat program tersebut berjalan lebih baik lagi. Dan begini deh, kalau sekarang itu kami mengajak pada semuanya untuk melihat, ya kan? Kami mengajak pada semuanya yang memiliki tanggung jawab terhadap pengembangan dan kedisiplinan anak-anak Indonesia. Kami mengajak untuk datang ke tempat mereka belajar. Itu cara yang terbaik, karena kalau menilai dari jauh dan katanya itu tidak akan pernah selesai. Tapi yang terbaik adalah mengunjungi. Setelah mengunjungi, kalau banyak pakar yang dimiliki, punya bimbingan konseling, psikologi anak, ahli gizi dan sejenisnya, bawa ke tempat berlatih, jadilah mereka menjadi bagian dari kesempurnaan pendidikan yang kami lakukan. Lebih lanjut, Deddy Mulyadi juga mengatakan jika program barak militer yang diterapkan di Provinsi Jawa Barat bukan bersifat paksaan. Menurutnya, siswa-siswa yang mengikuti program tersebut adalah mereka yang direkomendasikan orang tua masing-masing untuk dibina. Ya, kita tidak mempunyai target berapa siswa. Adalah setiap orang tua yang akan meminta anaknya dididik oleh kami melalui pola pendidikan disiplin ini, kami menerima dan kami akan dibuat gelombang pertama, gelombang kedua, gelombang ketiga, dan seluruh rangkaian ini adalah orang atau anak yang diantar oleh orang tuanya. Kami tidak menerima anak yang tidak berdasarkan persetujuan orang tua. Di sisi lain, terkait polemik dugaan pelanggaran HAM yang terjadi saat program pendidikan kedisiplinan yang digagas KDM, Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai menegaskan jika saat audiensi tidak menemukan adanya hal yang bertentangan dengan hak asasi manusia. Bahkan dia menyebut program tersebut baik untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Saya menemukan setelah saya pelajari, saya sudah Parikan Hill saya sudah sampaikan kepada saya. Kemudian dari Eselon 1 sampaikan menginformasikan kepada saya. Saya akhirnya berkesimpulan begini. Pendidikan ini, pendidikan yang dicanangkan oleh Gubernur Jawa Barat ini, orientasinya adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia. Kualitasnya apa? Satu, knowledge, pengetahuan. Yang kedua, peningkatan keterampilan. Yang ketiga adalah peningkatan mental, kualitas mental, produktivitas, disiplin, tanggung jawab. Kalau variabel-variabel ini seirama, senasib, sejiwa dengan hak asasi manusia. Ya, berarti nggak ada dong, tidak masuk ke wilayah-wilayah bertentangan dengan hak asasi manusia. Yang dikhawatirkan itu adalah yang kemarin saya bilang corporal punishment, seperti orang tua atau di sekolah mendidik anak cubit telinga, ya, pukul, mendisiplinkan anak yang berlangsung
pada masa pendidikan ala masa lampau. Itu yang kita khawatir. Setelah kami cek ternyata tidak corporal punishment. Jadi ini tidak bertentangan sedikit pun. Gini, di dalam Undang-Undang Nomor 30 2003 Pasal 6 ayat 1 maupun juga berbagai instrumen HAM itu pendidikan itu adalah hak warga negara sekaligus kewajiban warga negara. Sedangkan aspek lain itu kewajiban itu pemerintah. Kecuali kalau kewajiban rakyat itu bayar pajak. Tapi dalam konteks pendidikan itu hak warga negara dan kewajiban. Sesuai dengan undang-undang ya, pendidikan nasional itu anak diwajibkan berpendidikan umur 7 sampai dengan 15 tahun. Diwajibkan. Kalau kewajiban berarti ya pemerintah bertanggung jawab dong. Ada regulasinya dong, ada otoritasnya dong. Karena itu tidak ada pelanggaran. Tidak ada bertentangan dengan HAM. Seirama, senasib, sejiwa dengan HAM. Siapa di dunia ini yang menolak pendidikan? Coba angkat tangan. Kalau ada yang menolak pendidikan berarti belum membaca prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia. Saya yakin tidak ada orang yang menolak pendidikan. Dan konten 99,9% dari pendidikan di Jawa Barat ini adalah isinya adalah pendidikan. Ada formalnya dan ada non formalnya, juga ada informalnya di situ. Seirama dengan Undang-Undang Pendidikan Nasional, seirama dengan Undang-Undang Hak Asasi Manusia, seirama dengan instrumen hak asasi manusia, khususnya ekonomi, sosial, dan budaya, pasal 13 dan 14. Selebritas tanah air Dude Herlino juga menyatakan dukungannya terhadap program barak militer yang ditetapkan Kang Deddy Mulyadi di Jawa Barat. Meski ada kekurangan, namun hal tersebut dianggap Dude bisa menjadi salah satu opsi untuk memperbaiki masalah remaja. Kalau saya melihatnya, kalau ini satu pola aja gitu. Walaupun mungkin pada saat masuk barak itu mungkin nggak seperti pola militer gitu ya, mungkin nanti ada adjustment lah gitu ya, sesuai dengan tingkat usia dan sebagainya. Mungkin ya kalau menurut saya ya. Jadi sebenarnya pilihan boleh jadi opsi. Tapi juga kalau menurut saya mungkin nanti bisa diskusi juga dengan pakar pendidikan anak misalnya atau pakar ilmu parenting dan sebagainya supaya bisa disinkronkan gitu ya. Dapat juga untuk disiplinnya, tapi juga parenting juga dapat. Begini, kalau buat saya ini jadi satu opsi lagi. Tapi tidak menutup kemungkinan ada opsi lain mungkin yang jauh lebih baik gitu ya. Tapi kan ini cuma satu pilihan yang diambil untuk menyelesaikan sebuah problem yang ada. Mungkin nanti ada solusi yang jauh lebih efektif, yang lebih baik juga, itu bisa diterima juga mungkin. Kan balik kepada masyarakat Jawa Barat nanti untuk bisa menilai. Tentunya selalu mengikuti apa yang diarahkan oleh gubernur saya, gubernur Jawa Barat. Jadi kita harus selaras sama visi misi dari Pak ADM.